Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam dengan NIM 23660056. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Zikra Safitri dengan NIM 23660035. Di sini saya akan menjelaskan materi lingkungan pengendapan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi petrologi yang telah diberikan selama ini secara singkat. Yang pertama, tekstur, struktur, dan komposisi batuan sedimen. Tekstur batuan sedimen. Struktur batuan sedimen meliputi ukuran butir dan distribusinya, misalnya penyortiran, sortasi, morfologi butir dan fitur permukaan, dan karakteristik porositas, permeabilitas sedimen. Semua atribut di atas, ukuran butir dan lain-lain, merupakan hal yang sangat penting yang dapat digunakan untuk menafsirkan proses dan lingkungan pengendapan untuk menentukan sifat aliran fluida melalui batuan. Ukuran butir, ground size. Ukuran butir rata-rata sedimen siliklastik digunakan untuk klasifikasi dan nomenklatur menurut skema Uden dan Whitworth. Secara umum, ukuran butir mencerminkan informasi sebagai berikut. Energi hidrolik lingkungan, sistem sedimen yang lebih kasar, diendapkan oleh arus yang lebih deras daripada sedimen yang lebih halus. Lumpur terakumulasi di lingkungan energi rendah. Jarak dari sumber, ukuran rata-rata menurun di hilir dalam sistem aluvial-fluvial, lereng bawah di perairan dalam, dan arah bawah angin untuk bahan vulkanik klastik eksplosif. Tetapi ingat, lingkungan energi rendah juga terjadi berdekatan dengan saluran energi tinggi, misalnya tanggul versus saluran. Material sedimen yang tersedia di sumber erosi batu pasir rapuh hanya akan menghasilkan pasir dan kadar lumpur. Batu gamping, oleotik, dan peliot sebagian besar berukuran seragam, dan ukuran bagian keras organik mempengaruhi ukuran butir pada batu gamping bioplastik. Sortasi atau sorting, penyortiran adalah ukuran standar deviasi dari atau sebaran distribusi ukuran butir. Tentang ukuran rata-rata ini dapat diperkirakan di lapangan dari grafik pembanding atau komparator charts. Secara umum, ukuran butir mencerminkan informasi sebagai berikut. Tingkat agitasi dan pengerjaan ulang. Periode pengangkutan atau agitasi yang lama mengarah pada penyortiran yang lebih baik, sedangkan pengendapan yang cepat menghasilkan penyortiran yang lebih buruk. Morfologi butir. 3 aspek morfologi butir yaitu shape atau form, ditentukan oleh rasio sumbu pendek, panjang, dan menengah. Rounders ditentukan oleh derajat kelengkungan tonjolan butir. Sparsity, ukuran seberapa dekat butir mendekati bentuk yang sama atau bulat. Morfologi butir atau shape. Shape adalah kenampakan partikel secara 3 dimensi yang berkaitan dengan perbandingan antara ukuran panjang sumbu A, sumbu B, sumbu menengah B, dan sumbu pendek C. Umumnya digunakan untuk ukuran butir kerakal sampai berangkal atau pebble. Hal ini dikarenakan memungkinkan untuk dilakukan pengukuran secara 3 dimensi. Morfologi butir rounders. Rounders derajat kebundaran adalah morfologi butir yang berhubungan dengan ketajaman atau kelengkungan pinggir dan sudut suatu partikel sedimen plastik. Morfologi butir sparsity. Sparsity adalah derajat suatu butiran untuk mendekati bentuk bola. Sedimen fabrik atau kemas. 2 aspek fabrik atau kemas, misalnya susunan butir, yaitu orientasi butir dan kemasan butir. Keduanya dapat dihasilkan dari proses pengendapan dan atau melalui penguburan dan kekuatan tektonik. Kemas atau fabrik berkaitan dengan pengaturan butiran dalam batuan serta hubungannya dengan matrik. Struktur batuan sedimen. Definisi dan klasifikasi. Struktur batuan sedimen merupakan kenampakan dalam tubuh batuan sedimen dan atau di antara perlapisan tubuh batuan sedimen yang terbentuk karena proses fisika, kimiawi maupun biologis. Struktur batuan sedimen terbagi atas erosi, pengendapan, pasca pengendapan, dan biogenik. Struktur erosi. Struktur erosi yaitu struktur yang terbentuk karena proses erosi oleh aliran fluida dan aliran sedimen sebelum pengendapan di atas bidang perlapisan, dan oleh partikel yang menggerus
permukaan sedimen. Struktur erosi dibentuk oleh aksi arus erosif yang dipengaruhi oleh beban sedimennya, atau tanda depresi di bagian atas lapisan tanda permukaan dan sebagai gerusan miring atau subplanar melalui unit sedimen. Struktur pengendapan. Struktur pengendapan terbentuk selama pengendapan material sedimen oleh salah satu dari sejumlah besar proses baik subaerial maupun subaqueous. Struktur ini terjadi pada permukaan lapisan dan di dalam lapisan. Contoh parallel lamination, stratification, wavy lenticular and plaster lamination. Parallel lamination atau stratification terjadi di sebagian besar litologi dan sebagian besar lingkungan dan ditentukan oleh variasi ukuran butir, komposisi, dan atau warna. Variasi ini berkaitan dengan kecepatan aliran, ukuran butir, dan jenis sedimen. Laminasi adalah istilah yang digunakan untuk pelapisan halus kurang dari 1 cm dan stratifikasi untuk pelapisan yang lebih kasar atau bila tidak ada ketebalan tertentu yang tersirat. Struktur pasca pengendapan. Ada banyak struktur yang terbentuk setelah pengendapan, sedangkan sedimen masih belum terkonsolidasi atau hanya sebagian terkonsolidasi melalui proses deformasi sedimen lunak atau sedimen basah. Proses-proses ini berkisar dalam skala dari perpindahan massa sedimen sekitar 500 km merosot dan meluncur sehingga penyusutan kecil dari lapisan permukaan tipis dengan luas terbatas. Retakan pengeringan. Struktur biogenik. Banyak struktur yang terbentuk dalam sedimen akibat aksi tumbuhan dan hewan, termasuk gangguan tidak teratur pada sedimen, bioturbasi, penandaan terorganisir yang terpisah, jejak fosil atau infosil, dan struktur pertumbuhan biogenik, misalnya stromolit. Beberapa tanda organik modern seperti lubang dan jejak permukaan pada batuan, serta struktur anorganik seperti retakan sineresis, struktur pelarian air, konkreksi dapat disalahartikan sebagai jejak fosil dalam beberapa kasus. Komposisi batuan sedimen. Komposisi sedimen mengacu pada sifat komponen yang menyusun batuan sedimen. Secara umum, komposisi sedimen terdiri dari kerangka atau bahan partikulat yang lebih kasar, matriks atau bahan partikulat yang lebih halus, dan semen, termasuk mineral autigenik individu, serta bahan pengikat yang terbentuk selama diagnosis. Baik, selanjutnya materi klasifikasi batuan sedimen. Klasifikasi batuan sedimen terigneous, siliklastik atau klastik terutama terdiri dari butiran detrial yang berasal dari pelapukan dan erosi batuan yang sudah ada sebelumnya. Contoh batuan konglomerat, batu pasir, batu lumpur, dan beberapa poliosol. Sedimen biogenik, bioklastik atau organik, berasal dari sisa-sisa kerangka dan bahan organik lunak dari organisme yang sudah ada sebelumnya dan dari bahan yang telah dibiosintesis. Contoh batuan karbonat, batu kapur, dan dolomit. Beberapa rijang, fosforit, dan batu bara, sedangkan sebagian besar batu gamping dan dolomit awalnya berasal dari bahan biogenik. Beberapa batu gamping adalah endapan kimia, misalnya olites dan travertin, dan sebagian besar dolomit dibentuk oleh perubahan kimia pasca pengendapan karbonat asli. Sedimen klastik konglomerat. Konglomerat adalah semua batuan sedimen berbutir kasar yang didominasi oleh klastik berukuran kerikil lebih dari 2 mm. Batuan ini
Batuan ini juga dikenal sebagai rudit. Sebenarnya konglomerat harus mengandung lebih dari 50% plastik dengan diameter lebih dari 2 mm kurang dari ini dan lebih tepat disebut batu pasir berkerikil atau batu lumpur berkerikil. Sedimen plastik sandstone. Batu pasir adalah batuan sedimen berbutir sedang yang mengandung lebih dari 50% butiran berukuran pasir 0,063 sampai dengan 2 mm yang juga dikenal sebagai arenits, wikes, dan grey wikes. Batu pasir merupakan salah satu jenis batuan sedimen yang paling umum dan dapat ditemukan di hampir seluruh lingkungan, mulai dari dataran aluvial paling proksimal hingga dataran cekung laut terdalam. Sedimen plastik mudrock. Mudrock ada di mana-mana, terutama lingkungan pengendapan energi rendah yang lebih tenang termasuk dataran banjir aluvial, fluvial, lingkungan danau, laguna, dan muara, daerah delta interdistributi, dan lereng prodelta, rak luar dan semua bagian dari lereng perairan dalam hingga lingkungan cekungan dataran. Sedimen non-plastik karbonat. Batuan karbonat membentuk sekitar 1/5 dari seluruh batuan sedimen dalam catatan stratigrafi. Batuan karbonat terdiri dari 50% mineral karbonat terutama kalsi dan dolomit. Pada batuan purba dan kalsi termasuk varietas Mg tinggi dan rendah dan aragonit dalam sedimen modern. Sedimen non-plastik chert. Chert adalah istilah umum untuk batuan sedimen mengandung silika berbutir halus yang berasal dari biogenik, biokimia, atau kemogenik. Chert terdiri dari silika berbutir halus dengan hanya sedikit pengotor. Sedimen non-plastik fosforit. Sedimen dan batuan sedimen sebagian besar terdiri dari bahan fosfat secara kolektif yang dikenal sebagai fosforit. Meskipun fosfor merupakan komponen penting dari semua makhluk hidup dan merupakan penyusun dominan tulang vertebrata, fosfor relatif jarang ditemukan dalam catatan sedimen. Masuk di materi provenance dan diagnosis batuan sedimen. Provenance batuan sedimen. Istilah provenance berasal dari bahasa Prancis yaitu provenir yang berarti berasal atau muncul. Istilah ini juga dieja sebagai provenance atau bukti. Kata-kata seperti area sumber dan sumber terkadang digunakan sebagai sinonim untuk provenance. Karena kata provenance asal umumnya digunakan oleh ahli sedimentologi saat ini, bagaimanapun ini memiliki arti yang lebih luas dari sekedar daerah sumber. Pengertian provenance telah diperluas untuk mencakup lokasi daerah sumber, seberapa jauh dan ke arah mana, ukuran atau volume litologi batuan induk sumber, kondisi tektonik atau daerah sumber, dan iklim dan relief daerah tersebut. Provenance of sandstone. Sebagian besar penelitian tentang provenance asal-usul batuan sedimen siliklastik difokuskan pada batu pasir sandstone. Sebagian besar penelitian ini berkaitan dengan upaya untuk menafsirkan litologi batuan sumber source rock litologi dari kumpulan mineral detrial. Kuarsa adalah komponen yang paling melimpah di sebagian besar batu pasir dan merupakan satu-satunya komponen dari beberapa batu pasir sehingga para ahli tertarik dengan signifikansi potensi asal kuarsa sejak tahun-tahun awal studi petrografi. Misalnya Sorby 1880, Miki 1896. Studi awal ini difokuskan terutama pada signifikansi asal inklusi dalam kuarsa, meskipun kemungkinan signifikansi asal dari kepunahan undulatori juga cukup diakui awal. Reading
provenance from the property of quartz. Ketika mineral seperti kuarsa atau feldspar dibombardir oleh aliran elektron berenergi tinggi dalam instrumen yang sesuai, misalnya pemindai mikroskop elektron, partikel cahaya atau foto dipancarkan. Fenomena ini disebut cathodoluminescence atau disingkat CL. Provenance significance of feldspar. Feldspar umumnya sangat langka atau tidak ada di arenit kuarsa. Namun, feldspar adalah konstituen umum dari kebanyakan batu pasir lainnya. Beberapa properti feldspar berguna sebagai indikator provenance. Provenance significance of feldspar 2. Mineralogi dan kimia feldspar memiliki provenance yang signifikan. Komposisi kimiawi feldspar diketahui merupakan fungsi dari batuan sumber. Keberadaan zonasi dan kembaran di feldspar plagioklas juga terkait dengan jenis batuan sumber. Provenance significance of rock fragments. Fragmen batuan detrial di batu pasir dan konglomerat memberikan bukti paling tegas dari litologi batuan sumber. Tidak diragukan lagi bahwa fragmen batuan vulkanik menunjukkan turunan akhir dari sumber vulkanik. Klastik, filit, atau sekis pasti berasal dari batuan induk metamorf. Fragmen batuan kapur menunjukkan sumber batuan kapur dan seterusnya. Dengan pengecualian butir rijang, fragmen batuan langka di sebagian besar arenit kuarsa. Wall rock geometry as a source rock indicator. Beberapa penelitian telah muncul dalam literatur geologi yang memanfaatkan geokimia batuan utuh dalam analisis provenance. Studi-studi ini mencoba untuk menghubungkan komposisi kimiawi batu pasir yang dinyatakan sebagai kelimpahan unsur mayor atau minor tertentu atau rasio kelimpahan unsur dengan komposisi kimiawi batuan sumber yang sesuai. Provenance of sandstone. Interpretasi litologi batuan sumber hanyalah bagian dari proses analisis provenance. Untuk mengembangkan pemahaman yang lebih lengkap tentang provenance dan paleografi, kita perlu memahami juga hubungan antara daerah sumber, cekungan pengendapan, dan kerangka tektonik regional. Dasar untuk menafsirkan setting tektonik adalah asumsi bahwa mineralogi detrial dan geokimia mencerminkan tidak hanya litologi batuan sumber, tetapi juga pengaturan lempeng tektonik umum. Lingkungan pengendapan. Sedimen saat ini diendapkan di berbagai lingkungan sedimen di permukaan bumi. Sebagian besar spesies dari suksesi sedimen purba dapat ditafsirkan telah terbentuk di satu atau lain lingkungan ini. Beberapa spesies tampaknya tidak memiliki analog modern, misalnya banded iron formation atau formasi besi. Beberapa definisi. Yang pertama itu ada fluvial. Fluvial adalah proses yang berhubungan dengan aliran sungai atau endapan yang dihasilkan oleh proses aliran dataran fluvial. Yang kedua itu ada aluvial. Aluvial sendiri itu adalah sedimen yang terbentuk karena proses pengendapan. Selanjutnya ada eolian. Eolian adalah berhubungan dengan angin, khususnya proses erosi dan pengendapan. Kipas aluvial atau aluvial fan modern menggambarkan suksesi kipas Pleistosen, bukti pengangkatan neotektonik, yaitu permukaan vertikal yang curam di tepi suksesi Pleistosen. Suksesi kipas aluvial Pleistosen dari muka vertikal yang terjal terlihat endapan dengan sortasi buruk, berbutir kasar, berlapis kasar. Suksesi lapisan merah fluvial, suksesi batu pasir eolian, suksesi batu pasir eolian dengan cross
Stratifikasi skala besar ini adalah bagian dari batu pasir Navajo di Taman Nasional Zion dengan tinggi penampang kira-kira 50 meter. Selanjutnya ada proses metamorfosa dan batuan metamorfik. Metamorfisme adalah rekristalisasi batuan pada kondisi di bawah eukoidus. Endapan fluvial pencucian glacial crust. Stratifikasi batu pasir berkerikil skala besar dan kerikil berpasir membentuk lapisan tebal dari bagian sungai Ohio yang terbengkalai. Pada suhu rendah, metamorfisme menyatu dengan proses yang dikenal sebagai diagenesis, yaitu perubahan yang terjadi selama sementasi batuan sedimen. Pada suhu tinggi, metamorfisme tumpang tindih dengan proses beku pada kondisi di mana lelehan dihasilkan. Lelehan yang dihasilkan oleh proses ini adalah batuan beku sejati. Sedangkan residu yang tertinggal setelah ekstraksi lelehan batuan yang dihasilkan sebagai restitue adalah batuan metamorf. Nah, jenis-jenis metamorfisme. Jenis-jenis metamorfisme yang paling umum itu ada 5. Yang pertama itu ada regional, yang kedua ada kontak, yang ketiga itu ada boreal, yang keempat ada dinamis, dan yang kelima ada hidrotermal. Yang pertama, metamorfisme regional. Metamorfisme regional sendiri adalah metamorfisme yang terjadi secara regional dan luas. Contohnya itu pegunungan Alpen, pegunungan Himalaya, pegunungan Rocky Kanada. Yang kedua ada metamorfisme kontak. Adalah metamorfisme yang terjadi karena adanya kontak antara batuan portolit dengan panas di bawah permukaan bumi. Metamorfisme kontak terlokalisir pada daerah yang berkaitan dengan intrusi. Contohnya yaitu batu metamorfik kontak, yaitu batu gamping berubah menjadi batu magnet. Selanjutnya itu ada metamorfisme boreal. Metamorfisme boreal adalah metamorfisme yang terjadi karena efek boreal di bawah permukaan bumi. Pada peningkatan kedalaman di dalam cekungan sedimen yang dalam, suhu dan tekanan meningkat hanya karena aliran panas regional. Daerah yang telah mengalami metamorfisme boreal biasanya telah mengalami tingkat metamorfisme terendah dan belum mengalami deformasi. Metamorfisme dinamis adalah metamorfisme yang terjadi karena adanya migrasi atau pergerakan fluida di kerak bumi. Kerak umumnya kering, biasanya tidak ada air yang tersedia untuk bereaksi dan menghasilkan kumpulan hidro bersuhu rendah. Namun, selama deformasi batuan kerak dalam, cairan hidro bermigrasi ke zona deformasi dan berinteraksi dengan mineral berbutir halus. Konsekuensinya adalah metamorfisme dinamis. Zona lokal dari metamorfosis yang dapat meluas dari zona geser beberapa meter ke batuan yang belum terdeformasi di sekitarnya. Selanjutnya itu ada metamorfisme hidrotermal. Adalah metamorfisme yang terjadi karena adanya pergerakan air panas di bawah permukaan bumi. Di banyak lingkungan geologi, keberadaan magma di dekat permukaan bumi menyebabkan sirkulasi air panas melalui kerak atas yang memicu metamorfisme hidrotermal, yaitu air panas. Contoh yang baik dari daerah di mana proses hidrotermal sedang berlangsung saat ini adalah pegunungan tengah laut atau fitur thermal Taman Nasional Yellowstone. Selanjutnya itu ada batuan metamorfik. Batuan metamorfik berlimpah karena metamorfisme dapat terjadi di seluruh kerak dan mempengaruhi berbagai macam protolit. Misalnya, batuan metamorf membentuk sekitar 60% volume benua. Selain itu, perubahan luas kerak samudra karena sirkulasi hidrotermal air laut di pegunungan yang menyebar di tengah laut
juga umumnya termasuk dalam domain metamorfisme. Secara bersama-sama, batuan metamorf benua dan batuan yang diubah secara hidrotermal di cekungan samudra membentuk volume kerak yang sangat besar. Nah, pertolit itu adalah batuan asli yang belum mengalami metamorfosis. Selanjutnya ada metamorphic rock atau kontak metamorfisme. Metamorfisme yang terjadi selama pemanasan atau burial disebut metamorfosis prograde. Panas dapat dimasukkan ke dalam kerak oleh badan magma yang pada pendinginan membebaskan kandungan panasnya, dan pada kristalisasi membebaskan panas laten kristalisasi. Metamorfisme yang dihasilkan dari panas ini yang terlokalisir di sekitar intrusi batuan beku disebut sebagai metamorfisme kontak. Selanjutnya, metamorphic rock atau regional metamorphism. Panas dapat muncul di area yang jauh lebih besar, misalnya ketika batuan sedimen terkubur, baik melalui penurunan dan pengisian cekungan sedimen atau dengan overcrusting batuan kerak lainnya, suhu naik. Hal ini sebagian disebabkan oleh gradien panas bumi, dan sebagian lagi karena efek menyelimuti batuan kerak yang biasanya memiliki konsentrasi unsur radioaktif penghasil panas yang relatif tinggi. Metamorfisme yang dihasilkan dari jenis penguburan dan pemanasan ini dikaitkan dengan batas lempeng konvergen dan berkembang pada skala regional. Karena itu disebut sebaliknya, sebagian besar batuan metamorf kontak tidak mengalami deformasi yang kuat selama metamorfisme, dan karena itu tidak memiliki struktur foliasi dari batuan metamorfosis regional. Bagaimana mengklasifikasi batuan metamorf? Pertama, proses komplikasi dan rekristalisasi mengubah tekstur protolit selama proses metamorfisme. 1. Komplikasi yaitu butiran mineral berubah menjadi lebih rapat, batuan menjadi lebih padat, porositas berkurang. Contohnya lempung, shell, dan slag. 2. Rekristalisasi. Pertumbuhan kristal baru dari mineral asam, tidak ada perubahan komposisi kimia, orientasi mineral, berkembang karena tekanan. Baiklah, itu saja penjelasan dari materi perkuliahan petrologi. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian video penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penggunaan kata. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.